Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah menerima kabar bahwa Pondok Darwis diserang, Boran dan Alpen lainnya pun langsung menuju Sogut. Di tengah kabut asap, mereka diserang oleh para pemanah yang tak terlihat. Dengan sangat keji, para tentara Seljuk melontarkan hujan panah ke arah para Alpen tanpa memikirkan bahwa mereka sesama orang Turki. Ini adalah pertarungan saudara yang diciptakan oleh keangkuhan Ismail Sultan sebagai ibu dari Sultan Aladin. Sementara itu, di Yenisehir masih diliputi dengan penuh kekhawatiran. Bala berkata, "Seharusnya aku pergi ke sana. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada ayahku? Aku tidak bisa menunggu di sini dan tidak melakukan apa-apa. Aku akan pergi." Seketika Mahlun menahannya seraya mengatakan, "Bala, tenanglah. Dengan izin Allah, tidak akan terjadi apa-apa pada Syahim kita." Aisyah yang berada di sana mengatakan, "Aku menempatkan Alpen dan para saudari di Yenisehir. Jangan khawatir, burung pun akan meminta izin kita saat terbang." Lalu Mahlun mengatakan, "Aisyah, terus awasi mereka." Tidak lama Esma datang memasuki ruangan dengan membawa beberapa gelas syarbat untuk mereka. Kemudian berbisik kepada Bala dengan mengatakan, "Ini penting." Menerima pesan itu, Bala pun pergi dari ruangan dengan alasan akan menemui putrinya Halimeh. Kembali lagi ke Sogut, pertempuran terus berlanjut. Mereka terus-menerus diserang dengan lontaran panah dari para tentara Seljuk. Bukan hanya itu, beberapa dari Alpen juga banyak yang tewas akibat pertempuran tersebut. Sungguh, ini adalah pertarungan yang sangat brutal. Seperti tidak ingin melewatkan anak domba, para tentara Seljuk terus-menerus menghujani mereka dengan tembakan panah api. Mereka membakar dan mencoba merusak pertahanan para Alpen. Meskipun begitu, tanpa mengurangi jiwa perjuangan mereka, Boran dan yang lainnya bekerja sama untuk terus melawan serangan para tentara. Di samping itu, Osman, Cerkutai, dan Alpen lainnya mencoba untuk memeriksa pondok. Keadaannya sangat mengenaskan. Semua hangus terbakar oleh lautan api. Awalnya terlihat sepi, namun ternyata Osman melihat bahwa itu adalah sebuah jebakan. Dengan sangat keji, mereka melontarkan serangan panah ke arah Osman dan yang lainnya. Astagfirullah, ini benar-benar sangat mengerikan. Mereka terus-menerus menyerang Osman dengan lautan panah. Pantang menyerah, dengan aba-aba dari Osman, mereka membalas serangan para tentara tersebut. Kembali lagi ke Yenisehir, Bala bertanya kepada Esma alasan dia memanggilnya. Kemudian dengan memberikan sebuah surat, Esma berkata, "Mereka ingin aku memberikan ini padamu, tapi cuma kamu satu-satunya yang harus melihatnya." Lalu Bala bertanya, "Siapa yang memberikan ini padamu?" Dan Esma menjawab, "Aku tidak mengenalnya, tapi Firdaus Sultan yang mengirim ini, hanya padamu." Kemudian Bala membaca surat itu yang berisi, "Syekh Edebali berada di benteng Marmaracik. Kamu akan berada di sana sebelum tengah hari. Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, atau jika kamu tidak datang, ayahmu akan mati, Bala Hatun. Kamu akan diambil sebagai imbalan untuk ayahmu." Mengetahui hal itu, Bala mengancam Esma dengan sebilah belati seraya bertanya, "Siapa, Esma? Aku bertanya padamu, siapa?" Dan Esma menjawab, "Aku tidak tahu. Demi Allah, aku tidak tahu." Namun Bala berkata, "Esma, ini tentang ayahku. Jika kamu berbohong padaku, aku tidak akan memaafkanmu." Lalu Esma menjawab, "Seorang pria datang. Dia memberiku selembar kertas. Dia bilang, Firdaus Sultan yang mengirimnya. Dia menyuruhku untuk memberikannya pada Bala Hatun. Aku tidak tahu apa-apa lagi." Sahabat kita beralih lagi ke Sogut. Ya Allah ya Rabbi, ini benar-benar sangat mengenaskan. Melihat banyak Darwis yang syahid, Osman berkata, "Aku akan menenggelamkan mereka yang melakukan ini pada syahimku dengan darah mereka sendiri." Tidak lama para tentara Seljuk datang menyerang. Kemudian pertarungan pun terjadi.
Di samping itu, Sultan Mesud yang masih bersembunyi di suatu ruangan mendengar perkelahian tersebut. Kemudian dengan seluruh kekuatannya, dia melemparkan belati ke arah para tentara. Melihat ini, Osman langsung menghampirinya seraya bertanya, "Sultan Mesud, di mana Syahimku?" Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat terjadi keributan di luar. Syekh Edebali memasukkan Sultan Mesud ke ruang rahasia yang dimana tidak ada siapapun yang tahu. Tidak lama Ismihan datang bersama tentaranya. Mereka memukuli Syekh Edebali dan membawanya pergi dari sana. Kemudian Sultan Mesud berkata, Ismihan menggerebek pondok dan membawanya bersamanya. Syekh Edebali menyerahkan dirinya untukku. Mendengar ini, Osman mengatakan, "Aku akan menumpahkan setiap tetes darah dari mereka yang melakukan ini pada Syahimku." Tidak lama seorang tentara melemparkan drum yang berisi bubuk mesiu. Kemudian ledakan pun terjadi. Sahabat, kita beralih ke Ismihan yang saat itu sudah tiba di Marmaracik dengan membawa Syekh Edebali sebagai tawanan. Melihat ini membuat Oktembe kesal. Namun seketika Bengge Hatun menahannya untuk tidak berbuat apa-apa. Beralih lagi ke Yenisehir, Aisyah bertanya kepada Malhun tentang keberadaan Bala dengan mengatakan, "Malhun, di mana Bala? Dia pergi untuk memeriksa Halimeh dan belum kembali. Haruskah kita mencarinya?" Seketika Malhun bertanya, "Apakah dia pergi ke Sogut?" Tidak lama Esma datang memasuki ruangan seraya mengatakan, "Malhun Hatun, aku akan memberitahumu sesuatu. Tapi Bala Hatun mengirimmu berita. Dia menyuruhmu pergi ke Osman Bey secepat mungkin dan mengatakan bahwa Osman Bey dipancing ke dalam jebakan." Mendengar ini Malhun bertanya, "Apa yang kau katakan, Esma?" Kemudian dengan memberikan secari kertas, Esma menjawab, "Bala Hatun menyerah kepada Fede Sultan." Mendengar ini mereka pun pergi meninggalkan ruangan. Kembali lagi ke Sogut. Setelah ledakan yang terjadi, dengan penuh khawatir, Osman bertanya tentang keadaan Sultan Mesud. Kemudian memerintahkan Cerkutai untuk menutup pintu masuk jalan. Kemudian Cerkutai berkata, "Beim, mereka menunggu kita. Kita akan mati saat kita pergi." Mendengar ini Osman mengatakan, "Jika kamu bilang begitu, maka biarkan mereka datang." Kemudian para tentara Seljuk itu berhasil menaiki pintu. Dengan sigap, Osman dan Cerkutai melawan mereka. Kemudian Osman berkata, "Ismihan Sultan, kau membuat sesama saudara saling bunuh. Kau akan membayar untuk ini." Sahabat, kita kembali ke Marmaracik. Dengan sangat keji, Ismihan menyeret Syekh Edebali ke hadapan Oktembe. Kemudian mengatakan, "Aku dapat melihat bahwa kalian terkejut. Apakah kedatangan kami mengganggu kalian?" Namun Oktembe hanya terdiam. Kemudian Bengge menjawab, "Astagfirullah, Valdes Sultan, benteng ini adalah milikmu." Lalu Ismihan mengatakan, "Aku di sini karena aku percaya kalian." Dengan berat hati, Oktembe mengatakan, "Kepercayaan Anda membuat kami bahagia, Valdes Sultan. Namun, mengapa Syahimku diikat? Apa yang sedang terjadi?" Dan Ismihan menjawab, "Syekh Edebali ditahan. Mulai sekarang, tidak ada yang akan berbicara dengannya tanpa izin dariku. Archibey, bawa Syekh Edebali ke penjara bawah tanah." Dengan berani, Archicek bertanya, "Apa kejahatannya? Mengapa kamu membawa Syekh Edebali ke penjara bawah tanah? Dan juga, apakah Osman Bey mengetahuinya?" Mendengar ini membuat Ismihan kesal, namun seketika Oktembe berdiri menghadangnya. Kemudian Bengge mengatakan, "Kami minta maaf, Valdes Sultan. Maafkan dia. Itu karena masa mudanya." Lalu Ismihan mengatakan, "Aku akan mengabaikannya demi kamu, Bengge Hatun. Archibey, sebarkan tentara ke seluruh benteng. Jangan biarkan lubang kosong. Dan bentangkan bendera kita. Mulai sekarang, tidak ada yang akan meninggalkan benteng tanpa persetujuanku. Tingkatkan kewaspadaan, Oktembe. Osman tidak akan menunggu begitu saja." Sementara itu, pertarungan masih berlanjut di Sogut.
Tidak lama Mahlun datang bersama alpennya, kemudian bertanya kepada Boran tentang apa yang terjadi. Dan Boran menjawab, "Ismihan tidak ada di sini saat kami tiba, Mahlun Hatun. Dia meninggalkan mereka di sini." Lalu Mahlun bertanya, "Di mana Osman Bey?" Dan Boran menjawab, "Dia di Pondok Darwis." Lalu Mahlun bertanya lagi, "Dan Konur?" Boran menjawab, Besungur pergi ke penjara bawah tanah untuk menemuinya bersama Alpen. Lalu Mahlun mengatakan, "Hati-hati, Kurmal Abdal, pergilah ke penjara bawah tanah. Aku akan pergi ke Pondok Darwis." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sesampainya di penjara, Besungur melihat keadaan Konur yang sangat mengerikan, tergeletak tidak sadarkan diri. Tidak lama Kurmal Abdal, Boran, dan Syamil tiba. Melihat itu Boran berkata, "Konur apa yang telah mereka lakukan padamu, saudaraku?" Namun seketika Kurmal Abdal meminta mereka untuk tidak mendekat, kemudian meminta Syamil untuk mencari tabib lain. Sementara itu, Mahlun mengatakan kepada Osman, "Ismihan ada di Marmaracik dan Syahim bersamanya." Mendengar ini Osman bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Dan Mahlun menjawab, "Ismihan mengirim surat kepada Balah. Aku menahan ayahmu. Dia akan mati jika kamu tidak datang ke sini. Datang ke Marmaracik tanpa memberitahu siapapun." Itu katanya. Mendengar ini Osman mengatakan, "Mahlun, jangan katakan itu. Jangan bilang kalau Balah sudah pergi. Jangan katakan itu." Namun Mahlun mengatakan, "Dia sudah pergi, Beim. Kami menyadari setelah itu. Aku tidak bisa menghentikannya." Mendengar ini membuat Osman semakin kesal dengan mengatakan, "Aku kehilangan satu lagi, Ismihan. Ismihan, Syahimku, dan Balah. Kau mengambilnya dariku. Sekarang, aku akan membawa mereka kembali. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Aku akan membawa mereka kembali. Sultan Mesud, mereka menginginkanmu. Mereka menginginkanmu, Sultan." Lalu Mesud mengatakan, "Sudah kubilang, Osman Bey, aku adalah kehancuran. Siapapun yang berdiri bersamaku akan runtuh bersamaku." Seketika Osman mengatakan, "Bahkan jika kamu menyebut dirimu kehancuran, aku membutuhkanmu. Aku tahu apa itu Ismihan, tapi aku juga tahu dirimu. Dan kamu akan mengenalku dan ini akan berakhir. Aku tidak akan memberikan orang yang kucintai kepada mereka maupun kamu." Lalu Mesud bertanya, "Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan, Osman Bey?" Dan Osman menjawab, "Aku akan membawamu ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Aikut tahu kemana kamu akan pergi." Kemudian Aikut membawa Sultan Mesud pergi dari sana. Tidak lama Kurmal Abdal datang seraya berkata, "Beim, Konur ada di ruang penjara, tapi dia sakit. Penyakitnya menular. Rupanya Ismihan sengaja melakukannya. Tidak hanya Konur, penyebarannya ke seluruh Sogod. Semua orang sakit. Situasinya sangat mengerikan." Mendengar ini Osman mengatakan, "Itu sebabnya dia meninggalkan Sogod dan menjadikan Marmaracik sebagai markas mereka. Katakan padaku, Konur, apakah dia akan selamat?" Dan Kurmal Abdal menjawab, "Kami akan melakukan yang terbaik, Beim. Dan kita semua harus berdoa untuknya." Lalu Osman mengatakan, "Jika kau bilang begitu, kita akan menjadikan Sogod sebagai benteng kita yang tidak dapat dilewati. Mahlun, kamu akan memerintah Sogod dengan bantuan Alpen. Kurmal Abdal, jangan biarkan penyakit itu menyebar ke siapapun. Kamu harus memikirkan sesuatu. Mahlun, entah bagaimana mengusir penyakit itu dari Sogod. Aku akan pergi mengambil Syahim dan Balaku kembali." Kemudian Osman dan Alpennya pun pergi dari sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.